Karena seringkali ketakutan menyamar dalam tanda kutip kontrol, ingin coba mengontrol semuanya, mengatur segalanya. Padahal di balik itu adalah buah dari ketakutan yang menyamar sebagai coba mengatur pakai kekuatan sendiri. Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang berani datang sama Tuhan, berani menyerahkan semua sama Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini, saya percaya Tuhan mau berkati kita dengan firman-Nya. Sebelum kita pergi melangkah, kita taruh di hati kita, inilah hari yang Tuhan sudah jadikan buat kita. Artinya di hari ini ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan di pagi hari ini firman Tuhan coba mengingatkan kita, menyadarkan kita lagi. Kalau kita lihat dunia ini sedang berisi dengan orang-orang yang berusaha kuat secara keuangan, berusaha kuat secara mental, berusaha kuat secara banyak hal. Bahkan menampilkan di media sosial hidupnya itu penuh dengan kebaikan atau hidupnya baik-baik saja. Padahal di balik layar capek, lelah, kewalahan, lemah. Dan bukan karena kita lemah sesungguhnya, tapi seringkali karena kita berusaha memegang apa yang sesungguhnya harusnya itu Tuhan yang pegang. Kita berusaha pakai kekuatan kita sendiri. Padahal ada kekuatan Tuhan yang tersedia menolong kita. Di pagi hari ini, maka Tuhan coba mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang jaga kita, bukan diri kita sendiri. Mazmur 121 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Lihat, Tuhan jaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur tidak berkata kamu yang harus menjaga dirimu dengan kekuatanmu sendiri. Pemazmur berkata Tuhan menjagamu. Tuhan jaga keluar masukmu. Tuhan jaga kamu dari awal sampai akhir, dari pergi sampai pulang. Tuhan yang jaga kamu. Sadari ini. Tuhan menjagamu dari hal-hal yang besar sampai hal yang detail kecil. Seringkali waktu kita coba pakai kekuatan kita, pakai ambisi kita, hidup jadi berantakan. Di tengah hidup berantakan, kita coba perbaiki dengan kekuatan kita sendiri, lupa melibatkan Tuhan. Kalau kita baca, ada kisah di mana Yakub lari dari Esau. Ya karena gara-gara dia juga cari gara-gara sama kakaknya. Berkat kakaknya dicuri, kakaknya ditipu, kakaknya marah. Sehingga kakaknya sekarang memburu dia. Yakub cari gara-gara. Tapi lihat firman Tuhan. Ketika Yakub kemudian berhenti sejenak dan kemudian dia bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tahu dia sedang butuh hidupnya diperbaiki. Tuhan berkata seperti ini. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan ketika Yakub datang kepada Tuhan tidak berkata, beresin dulu hidupmu, rapihin sendiri. Kamu yang bikin hidupmu jadi berantakan. Tapi Tuhan ketika Yakub datang pada Tuhan berkata, nah ini yang aku mau. Jangan coba pegang pakai kekuatanmu sendiri. Biar aku yang pegang kamu. Biar aku yang jaga kamu. Sehingga Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Nanti aku akan tuntun engkau bagaimana membereskan masalahmu dengan Esau. Dan kita tahu ujung cerita ini. Yakub akhirnya berani mendatangi Esau. Esau juga hatinya sudah dibuat oleh Tuhan penuh dengan belas kasihan. Sehingga Yakub dan Esau akhirnya berpelukan. Apa yang jika pakai kekuatan kita sendiri nggak mungkin, tapi ketika kita melibatkan Tuhan, jadi mungkin. Keadaan yang berantakan jadi pulih bersama Tuhan. Lihat kisah Yakub dan Esau ini.
Saya nggak tahu masalah apa yang kamu buat, kecerobohan apa yang kamu buat. Tapi Pak, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, bukan dengan kekuatanmu engkau menjaga hidupmu, merapihkan hidupmu. Tapi biarlah engkau datang pada Tuhan, dan Tuhan akan menuntunmu. Tuhan gak menuntutmu untuk merapihkan hidupmu, untuk menjaga hidupmu sendiri. Karena kamu yang buat, itu masalahmu sendiri. Tapi Tuhan menolongmu untuk menjaga hidupmu, merapihkannya. Bahkan apa yang gak bisa kita lakukan, hidup yang gak baik-baik saja, bisa diubah jadi baik-baik saja bersama Tuhan. Sama seperti Yakub dan Esau. Jadi di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yang jaga kita adalah Tuhan. Jangan berhenti datang pada Tuhan. Jangan sombong, jangan sok tahu, melangkah tanpa melibatkan Tuhan. Untuk segala sesuatu, ayolah datang doa sama Tuhan. Mungkin kita telah membuat kecerobohan, kesalahan, tapi Tuhan tangannya selalu terbuka. Kitab Yohanes berkata, Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang datang pada Tuhan. Pagi ini datang pada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolongmu. Dan berhenti sekali lagi, pakai kekuatanmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bersandar bukan pada kekuatanmu, tapi bersandar pada Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, karena seringkali ketakutan menyamar dalam tanda kutip kontrol. Ingin coba mengontrol semuanya, mengatur segalanya. Padahal di balik itu adalah buah dari ketakutan yang menyamar sebagai coba mengatur pakai kekuatan sendiri. Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang berani datang sama Tuhan. Berani menyerahkan semua sama Tuhan. Berani mempercayakan segalanya. Tuhan nggak menuntutmu tahu segalanya. Bereskan segalanya. Tapi Tuhan mengajakmu untuk menyerahkan segalanya sama Tuhan. Biarlah Tuhan terlibat di dalam seluruh hidupmu. Tuhan yang menjagamu tadi. Dan sekarang Tuhan juga yang akan mengurusmu. Akui Dia dalam segala lakumu. Maka saya percaya, mungkin kekuatan kita terbatas, tapi bersama Tuhan, Tuhan menopang kita untuk kita bisa berkemenangan. Ingat kisah Musa? Kalau kita lihat di Keluaran 17 ayat 11-12, saya bacakan dulu ya. Di tengah peperangan, Yosua yang berperang, kemudian Musa tugasnya angkat tangan. Setiap kali dia angkat tangan, Israel menang. Kalau turun tangan, Israel kalah. Keluaran 17 ayat 11-12. Dan apabila Musa mengangkat tangannya, maka Israel menang. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, maka Amalek yang menang. Tetapi tangan Musa menjadi berat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang tangannya, seorang sebelah sini dan seorang di sebelah sana, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Dan kemudian Israel menang. Israel menang bukan karena Musa punya kekuatan untuk mengangkat tangannya. Tangannya lemah. Tangannya maksudnya capek juga pada akhirnya dan terasa berat. Tapi tangannya bisa tetap terangkat karena ada yang menopang. Hidupmu bisa tetap berjalan dengan baik karena ada yang topang. Tuhan yang menopangmu. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Minta Tuhan topang aku. Supaya aku bisa tetap menang dalam hidup ini. Tidak kalah dalam hidup ini. Sama seperti kisah Musa. Dia tangannya capek, lelah. Tapi ada yang menopang. Harun dan Hur menopang tangannya sehingga tetap terangkat. Dan sampai matahari terbenam, Israel pada akhirnya mengalami kemenangan. Ini sampai matahari terbenam. Artinya sepanjang hari. Tuhan mau topang hidupmu. Tuhan mau jaga hidupmu. Jaga keluargamu. Tuhan mau topang ekonomimu. Tuhan mau topang kesehatanmu. Tuhan mau topang relasimu dengan orang lain. Tuhan yang menopang. Libatkan Tuhan di semua aspek hidupmu. Jangan pakai kontrolmu sendiri. Ngaturmu sendiri. Jangan sok tahu. Tapi libatkan Tuhan. Dan biar Tuhan menopang hidupmu. Saya percaya pagi ini firman ini mendorong kita untuk selalu
terkoneksi dengan Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, menjamah kami, mengingatkan kami Tuhan yang jaga kami, mengingatkan kami Tuhan yang topang hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus di pagi ini firman-Mu gak pernah sia-sia, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi melawat menjamah setiap pribadi kami, memberkati setiap pribadi kami. Hamba doa berkati anak-anak-Mu kemana pergi melangkah di hari ini, punya iman Tuhan yang jaga, Tuhan yang topang. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ketakutan pergi, kekhawatiran sirna karena saya tahu hari ini Tuhan jaga dan Tuhan topang saya. Jika itu jadi responmu, tinggalkan jejak di kolom komentar, tulis sesuatu di kolom komentar, boleh juga titip doa, dan saya nggak jemu-jemu katakan ini supaya kita boleh saling komunikasi walaupun lewat kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lewat apa yang kamu share, banyak orang boleh diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!